Kita lanjutkan selanjutnya. Kemarin kita sudah sampai di 2D sin theta sama dengan n lambda ya. Nah, ini kita lanjutannya. Oke. 2D sama dengan n lambda. Kemarin kita sudah dapat persamaan. Dari mana persamaan ini muncul sih? Ya. 2D sin theta sama dengan n lambda. Ini adalah syarat untuk interferensi konstruktif ya. Bagaimana jika selisih jarak antara berkas 1 dan berkas 2 sinar X ini kelipatan bulat dari lambda? Oke. Nah, ini ditentukan oleh berapa selisih jaraknya? Ditentukan oleh spacing, jarak antar lapisan dalam atom. Ya, kalau saya mempunyai kristal seperti ini titik-titik ini menentukan atomnya, ternyata kita bisa dapatkan bermacam-macam D ya. Kalau saya ambil sini lapisannya seperti ini, maka D-nya adalah jarak antara dua bidang ini. Oke, kita dapatkan ini misalnya arah 11010 ya, artinya jarak antara atom ini 1A ya, 1 unit sel. Maka saya dapatkan berarti bidang ini berjarak tertentu ya, D berapa? D untuk bidang 010. Sekarang saya punya bidang lain lagi. Saya punya sini nih, bidangnya saya ambil ini. Oke. Maka ini juga jarak bidangnya berbeda dengan jarak bidang yang pertama. Ini misalnya saya punya bidang 100. Tadi 010 ya. Pun demikian saya bisa membuat bidang terserah saya sebanyak mungkin kalau memungkinkan ya. Ini ada bidang lagi ini. Ya, ini seperti ini. Ini 110 ya. 110 kan. Yang menjadi hijau ini. Jadi jarak antar bidangnya sekarang berbeda lagi, semakin mengecil 110. Atau saya memiliki bidang yang seperti ini ya. Orange ini ya. Nah, ini -2 1 0 ya. Jadi D ini berbeda-beda untuk tiap bidang yang kita punya ya. Maka kalau D berbeda, lambdanya tetap ya, N kita biasanya pakai yang satu orde pertama, maka D berbeda akan menyebabkan difraksi akan muncul pada theta yang berbeda ya. Contohnya ini, saya mempunyai sebuah kristal, difraksinya memakai ini D, jarak antar bidangnya 0,2 mm, maka saya berikan sinar X akan dipantulkan, dia akan terdifraksi di 2 theta tertentu, 45,30 kalau saya menggunakan alfa sekian ya. 2D sin theta sama dengan N lambda. Kalau saya menggunakan lambda ini, D spacing saya ini, maka kita akan ketemu, oh difraksi ini akan muncul pada sudut 45,30. Tapi kalau saya memiliki bidang yang lain, ini saya putar ya. Kristalnya ini saya putar, sehingga sekarang seperti ini ya, bidangnya ini. Jaraknya sekarang menjadi 0,5. Oke. D menjadi 0,5. Lambda yang digunakan tetap, maka dia akan menghasilkan difraksi maksimum pada theta berapa? 17,72 ya. Nah, ini kita bisa lihat hubungan antara D dengan theta. Semakin lebar tetanya, maka semakin lebar D, semakin besar nilai D, maka akan semakin kecil nilai theta. Oke, dan demikian juga sebaliknya, ketika D lebih kecil, maka tetanya akan lebih besar. Berbanding terbalik ya. Nah, bagaimana kita tahu D yang kecil dan D yang besar, Pak? Ya, ini untuk struktur kristal tertentu ya bermacam-macam. Kita ambil ya paling sederhana, struktur kubus ya. Kubus ini adalah A sama dengan B sama dengan C, sisi-sisinya ya. Sisi kubus itu kan sama kan, panjang kali lebar kali tingginya sama, ukurannya A dan A. Oke. Nah, sudutnya juga 90, A sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Maka untuk struktur kubus rumusnya sederhana sekali. Untuk tahu D-nya berapa ya.
Di contohnya untuk kubus kita dapatkan 1/d kuadrat sama dengan H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat dibagi A kuadrat. Ya. Jadi di sini D kuadrat sebanding dengan, 1/d kuadrat sebanding dengan nilai dari HKL-nya ini. Ya. HKL itu apa? HKL itu bidang. Kalau Anda disuruh mencari jarak antara 001, 010 atau 110 atau 111, ini yang kita sebut sebagai bidang HKL. Bidang HKL. Ya. Nah, untuk semakin simetrisnya berkurang, misalnya menjadi ortorombik atau jadi tetragonal, nah ini persamaan semakin rumit. Ya. Nah, kita sejauh ini kita akan pakai kubus saja. Kita untuk case study kita pakai struktur kubus yang lebih sederhana. Ya. Nah, puncak difraksi dari D-spacing yang besar akan muncul pada sudut 2 theta lebih kecil. Ya, untuk struktur kubus dapat dihitung dari bidang HKL dengan formula ini. Nah, puncak sudut difraksi kita beri label sesuai indeks HKL-nya. Oke. Nah, urutan dari D-spacing terbesar hingga terkecil untuk kristal kubus bagaimana? Kebalik ini ya. Betul. Terbesar sampai terkecil. Ini kalau D-nya besar, maka 1/D-nya kecil. Ya. 1/D kuadratnya kecil. Berarti H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat kecil. Ya. Maka kita bisa hitung. Untuk yang paling akan muncul pertama kali berapa sih? Ya yang D-nya besar untuk theta yang kecil ya. Maka kita bisa lihat hitungan H kuadrat plus K kuadrat per L kuadratnya ya. Kalau saya punya bidang HKL 100, maka 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat, totalnya H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat 1. Ya. Maka kita bisa urutkan berdasarkan nilai H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat ini. Ini akan muncul di theta paling rendah, mungkin misalnya 10, mulai dari 10 atau 15 ya. Semakin ke sana akan muncul di 2 theta yang lebih tinggi. Maka umumnya kita urutkan dulu. H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat yang hasilnya 1. Bidang apa aja sih? Bidang 100 atau 010 atau 001 atau 00-1 misalnya ya. Ini akan memberikan muncul di sudut yang sama 0-10 dan -100. Ada 6 bidang ini akan muncul di 2 theta yang sama. Kenapa 2 theta yang sama? Karena nilai 1/D kuadratnya sama ya. Karena H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya sama, asalnya dapat nilai 1. Maka dia akan muncul pertama kali bidang 100. Selanjutnya kita bisa lihat lagi kombinasi HKL berapa sih yang menghasilkan H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat ada 2. Oh ya, ini maaf, ini yang kita sebut sebagai multiplicity ya. Jadi satu bidang memiliki bidang-bidang lain yang sama, yang identik ya, D-nya sama. Oke, kita lanjut. Kalau yang menghasilkan nilai H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat 2, kombinasinya apa? Ya, satunya adalah 110. Bisa juga 101, bisa juga 011 ya. Nah, dan ada minusnya, silakan lebih banyak lagi variasinya ya. Kemudian kita cari yang menghasilkan H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat 3 apa? Ya 111. Yang menghasilkan 4, 200. Yang menghasilkan 5, 210. Menghasilkan 6, 211. 7, nah saya tidak ada yang H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat yang hasilnya 7. Ini enggak ada. Saya 221. Ini menjadi 9, nggak bisa ya. Tidak ada angka 7 di sini. Jadi langsung ke 8. Yang menghasilkan nilai 8 apa ya? 220. Selanjutnya yang menghasilkan nilai 9, nah ini ada 2. Ya, baik bidang 300 kan 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 9 ya. Atau 221. Ini kan 2 kuadrat 4 plus 2 kuadrat 1 kuadrat 1, total juga 9. Ini akan menghasilkan difraksi di sudut yang sama ya. Bidang 300 dan 221 ini akan menghasilkan difraksi di sudut yang sama. Oke, sebagai contoh saja ya,
Kita mempunyai kristal besi alfa besi. Ini memiliki struktur BCC dengan panjang unit sel 0,2856 nanometer. Kalau kita gunakan X-ray dengan lambda 0,154 nanometer, kita disuruh memprediksi nih, di mana letak dia akan difraksinya ini akan muncul. Kalau kita lihat nanti dapat difraktogram, ini akan muncul pada sudut berapa saja, ya. Ini akan sudutnya berapa, pik pertama, pik kedua, pik ketiga, pik 4. Kita suruh memprediksi untuk 9 bidang pertama HKL, ya. Nah, disuruh menggambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini intensitas, sumbu Y-nya intensitas. Nah, boleh count, boleh arbitrary unit, terserah. Yang sini 2 theta, ya, derajat misalnya. Nah, disuruh menggambarkan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita lihat tadi, ini strukturnya kubus ya, berarti formulanya 1/D kuadrat sama dengan A kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat dibagi A kuadrat. A kita sudah tahu 0,2856 nanometer, ya. Jadi kita juga mempunyai fungsi 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, difraksi ini umumnya terjadi pada N1, ya. N2, N3 juga akan sama, tetapi yang paling banyak intensitasnya terjadi pada N sama dengan 1. Nah, kita pakai N sama dengan 1. Lambda kita sudah punya datanya 0,154. Nah, ini 2D kita dapatkan dari sini. Setelah kita menghitung ini, kita dapatkan D, ya. Maka kita akan dapatkan sin theta. Dari sin theta kita bisa dapatkan theta, 2 theta berapa, ya. Oke, maka kita bisa urutkan dari nilai sudut yang paling kecil atau D yang paling besar, atau seperti paling kecil, ya. Berarti untuk 9 bidang pertama kita akan cari yang A kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya berurutan dari nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada, 8, 9, ya. Sebagai contoh saya cuma ambil 5 saja. Ini Anda kerjakan sendiri, ya. Yang satu kan 0, 01, ya. Yang 2 011, yang 3 111, yang 4 200, 5 210, ya. Kita akan gunakan 5 ini misalnya. Nah, kita ingin mencari D. DHKL-nya berapa ini? DHKL, kalau kita tahu H kuadrat plus K kuadrat per L kuadratnya. Nah, ini lebih baik Anda buat tabel di Excel, lebih gampang, ya. Suruh hitung manual ya agak susah. Berapa nih DHKL? Nah, ditata ulang saja rumusnya. Ini kan ini D kuadrat sama dengan A kuadrat dibagi A kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat, ya. Nah, untuk 001 kan H kuadrat plus KL kuadratnya kan 1, ya. Berarti D kuadrat sama dengan A kuadrat atau D sama dengan A. Maka saya akan dapatkan spacingnya 0,2856, ya. Kalau untuk 011 atau H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya 2, saya dapatkan ini menjadi 2, ya. D kuadrat sama dengan A kuadrat per 2. Berarti D kuadratnya sama dengan 0,1456 bagi 2 berapa? 28, ya. Nah, ini kita perlu akar. Akar dari 0,1428 berapa? Nah, ini untuk mata kuliah saya wajib pakai kalkulator, ya. Nggak bisa tanpa kalkulator. Atau bisa tapi lama. Oke. Nggak bisa lagi nih kalkulator HP-nya. Berapa tuh? Yang hasilnya 0,1428. Kita hitung dulu. Maaf, ini perhitungannya salah, ya. Bukan 0, sekian, kita harus kuadratkan dulu, lupa. Ya, untuk 2 berarti 0,2856 kuadrat dulu dibagi
2. Nah, kita ketemunya berapa tadi? 0,28 kuadrat. Ya, kira-kira ketemunya berapa? Kita hitung 0,2856 kuadrat. Yang ketemunya 0,081 sekian. Yang ketemunya 0 sana ya. 0,081 5 6 736 bagi 2. Nah, ini 0,4078 sekian ya. 0,0407831 maaf 368 ya. Nah, ini kita perlu akar. Berapa nilai ini yang menghasilkan ini 0,04 berarti 0,2 ya, kira-kira 0,2 berapa? 0 mungkin 2 atau 1 ya. 2 sih sepertinya ya. 0,02020 ya. Maka kita dapatkan DHKL-nya 0,2020 ya. Sama dengan yang 111 berarti tadi 0,08 ini dibagi 3. Berapa ya gitu? 0,0 kali 2 bagi 3. Ya, ketemunya 0,27 maaf 0,027189112. Nah, ini kita perlu akar. Berapa yang hasilnya? Akar dari 0,027. Nah, ini kita ternyata ketemunya 0, sekian ya, berapa? 4. 0,16 mungkin kira-kira ya. 0,1619. 0,1619. Sama, yang dibagi 200 berarti dibagi 4. Ya, tadi nilainya 0,8156 sekian-sekian itu 0,8156736 dibagi 4. Ya, 0,2039 itu baru diakar. Tadi dibagi 4 ketemunya berapa? 0,02 ya. 2039184. Oke, ini ketemunya berapa? Ya, kira-kira 0, berapa? 15 nggak mungkin ya. 0,15 ketemunya 225. 14 pasti. 0,14 sekian. Nah, 328 1428. 0,1428. Ini Anda hitung sendiri nomor 5 lah. Saya 4 saja. Oke, kalau sudah ketemu DHKL, maka masih terlalu clutter, kita hapusin dikit ya. Third option. Atau hapus yang lain. Supaya bisa coret-coret lebih banyak lagi. Oke, kalau sudah ketemu 5 bagaimana? Ya, kita lanjutkan perhitungannya ya. Perhitungannya kita akan menghitung 2 theta. Ya, seperti ini kita sudah pakai, berarti tinggal yang 2 theta sama dengan n lambda. Oke. Nah, sudah bersih. Bisa buat kita coret-coret lagi. Oke, 2 theta yang pertama berapa? Ya, dilihat aja 2D sin theta sama dengan lambda. Ya. Kita kembali lagi. Oke. Nah, Anda buat tabel di Excel lebih enak. Nah, ini jadi sin theta misalnya. Sin theta. Nah, tinggal diubah di sini. Persamaannya sin theta dengan berapa? Lambda, n lambda, n-nya 1 ya, dibagi 2D. Ya, Anda sudah dapat D ini. Lambda juga sudah dapat ya, 0,514. Maka kita bisa hitung sin theta untuk 2856 berarti 0,154 dibagi
kali 0,2856. Ini ketemunya berapa? Oke. Oke, ketemunya berapa nih? 154 dibagi 2 bagi ini kira-kira 0,2696 ya. 0,2696. Similarly untuk yang lain juga sama, kita bagi seperti itu, 0,3812 misalnya 0,4756 dan ini 0,5392. Anda sudah dapat sin theta. Kalau sin theta sekian, maka tetanya berapa? Nah, ini perlu kalkulator, saya tidak bisa nih. 0,26 sekian-sekian ini tetanya berapa? Saya tahu 0,500 itu tetanya 30 ya. Jadi ini sekitar hampir 30 lebih ini. Ini 30 lebih, ini 30 kurang. Ya. Kita perlu cek di sana. Oke, dihitungnya harus pakai kalkulator ya. Kalau dengan ini saya agak kesusahan juga nih. Ketemunya kira-kira tetanya 15,64 derajat. Ya. Hitungnya 22,41, selanjutnya 28,40 dan 32,63 ya. Nah, tapi di sini di diffractogram apa yang dipakai? 2 theta ya. Intensity dan 2 theta. Maka kita perlu tabel lagi mungkin 2 theta. Kalau theta 15,64, 2 theta berapa ya? Kalikan 2, 31,6 maaf 31,28 ini 44,82 ini 56,80 dan ini 65,26 ya. Maka ekspektasi kita di diffractogram dia akan muncul di seperti itu, sudut 31,28 misalnya. Ini untuk bidang 100. Kemudian sudut 40 ini kalau ini 1 2 3 ya. 1 2 3 4 5 mungkin di sini muncul lagi berapa? 110. Kemudian di 56 muncul lagi di sini ya. Bidangnya 111. Kemudian muncul lagi di 65. Nah, di sini muncul bidang 200 ya. Ini yang ekspektasi berdasarkan perhitungan. Nah, Anda disuruh mencari 9 bidang ya. Nah, lanjutkan aja di 211 muncul di mana, maaf 210 muncul di mana, kan 5210 ya, 6 211 muncul di mana, 8 220 muncul di mana, ya 9 221 atau 330 muncul di mana, dan 10 331 ya 331 muncul di mana. Itu 9 bidang pertama, nanti dicek seperti itu ya. Nah, ini teori dasar dari apa yang kita harapkan muncul dari